Halo semuanya, saya ada kabar asik nih buat kalian yang demen banget sama camping kayak atau glamping ya kalau istilah kekiniannya saat ini. Atau buat kalian yang sekedar suka berpergian ke alam gitu sambil membawa Bluetooth speaker. Mifa baru aja ngeluarin produk speaker terbaru mereka yang bahkan saya nggak kepikiran bisa ada speaker kayak gini. Ya, perkenalkan, ini namanya Mifa Wild Camping. Bluetooth speaker 20 watt yang desainnya ini tipe-tipe kayak lampu lantern, lampu minyak gitu. Mirip kayak yang dibawa sama abang-abang gerobak nasi goreng gitu ya. BTW, disclaimer dulu teman-teman, kalau unit yang ada di saya ini adalah unit review yang disediakan oleh Mifa sebagai ganti dari honest review dari saya. Kalau saya lihat di beberapa website luar negeri, speaker ini dijual di harga 130 US dollars dan dijual dengan 3 varian warna. Coklat muda, hijau lumut, dan hitam. Seperti unit saya ini, warna hitam. Jujur harganya memang nggak murah banget ya sekilas. Saya nggak tahu nanti begitu masuk ke Indo harganya jadi berapa. Biasanya sih lebih murah sih dari harga US dollarnya ya. Tapi memang speaker ini cukup spesifik secara kategorinya. Saya nggak pernah nemu Bluetooth speaker yang modelnya seperti ini, yang niche banget buat dipakai di camping gitu, sambil buat penerangan malam. Bahkan seperti JBL Pulse Series pun nggak termasuk jenis ini deh menurut saya. Di dalam box pembelian, Mifa nyediain kabel charger USB-C ke USB-A, lalu beberapa pernak-pernik ya, ada beberapa stiker. Silahkan kalian mau tempel di mana, barangkali mau ditempelin ke jidat teman kalian gitu juga bisa. Lalu ada kartu garansi, dan gak lupa tentunya buku petunjuk penggunaan. Serta unit speakernya sendiri. Juga disediakan semacam sarung atau pouch. Ini berguna ya, buat ngelindungin kaca transparan yang ada di speaker ini. Agak rentan aja, saya agak takut. Kalau gitu sekarang kita langsung mulai reviewnya teman-teman. Cus! Mifa Wild Camping. Bentuknya yang terinspirasi sama lantern, memang ngebikin speaker ini agak beda dari yang lain. Dan saya suka banget sama desainnya. Kebetulan dalam waktu dekat saya bakal ada acara semacam glamping bareng gitu. Mungkin akan saya bawa nih speaker. Jelas, body speaker ini dibagi dua bagian. Bagian atas merupakan lampu, sedangkan bagian bawahnya berisi driver dengan konsep audio 360 derajat. Di bagian atas ada handle dari karet yang cukup solid dan nyaman banget ketika dipakai untuk angkat-angkat teman-teman. Kesannya di tangan cukup lembut dan gak cepet bikin tangan capek. Lalu ada sejumlah pertombolan dan juga knob putar untuk mengatur terang redupnya lampu di speaker ini. Asik juga sih ini, apalagi disediain dua tipe pencahayaan. Bisa warna kuning pekat, yang mana ini cukup nyaman di mata ketika dipakai di kondisi malam sebelum tidur gitu ya teman-teman. Dan ada opsi lampu putih seperti biasa. Saya tahu sebagian dari kalian mungkin langsung bertanya-tanya, ini speaker dengan lampu seperti ini baterainya awet nggak sih? Untungnya kapasitas baterai di speaker ini cukup gede ya menurut saya, di 9600 mAh. Dan di tes baterai yang saya lakukan di volume 50% dengan tingkat kecerahan lampu saya set sedang-sedang aja, sekitar 50% putaran knob. Dengan playlist yang biasa saya pakai untuk tes baterai, Mifa Wild Camping bisa bertahan mainin musik selama 13 jam 57 menit, hampir 14 jam. Cukup solid overall. Sedangkan kalau kalian cek di buku panduan, klaim baterai untuk kondisi ini itu sekitar 13 jam teman-teman. Jadi hasil 14 jam di sini udah lebih dari klaimnya sih. Aman-aman aja. Speaker ini juga sering saya pakai buat jadi penghias di pojok ruangan. Ketika lampu udah gelap semua, speaker ini jadi sumber cahaya sendirian di ujung kamar saya. Sekujur bodi terbuat dari coating matte atau silikon, sehingga ini menambah kesan rock dari Mifa Wild Camping ini. Bagian grill speaker masih terbuat dari metal, dengan tekstur yang di sini mirip sama grillnya Mifa Wild Box. Ngomong-ngomong, kalian bisa pakai speaker ini untuk fungsi lampu aja. Cukup dengan pencet tombol light di bagian atas. Jika mau menyalakan speakernya juga, kalian cukup tekan satu kali tombol power di bagian samping. Yang di sini disertai dengan logo Mifa dan indikator LED untuk mengetahui level baterai saat ini. Sementara di sisi badan yang berlawanan teman-teman, ada 3 port berbeda di dalam flap kedap air. Mulai USB-C untuk charging, USB-A untuk nge-charge perangkat lain dengan daya maksimal 5 volt 2 ampere, dan juga slot micro SD card. Masih ada aja ya yang nyediain fitur ini. Tapi sayangnya nggak ada jack 3,5 mm di speaker ini.
RIP. Tapi untuk IP rating, speaker ini sudah IP67 seperti Mifa Wildbox, Anker Select Pro, dan lain sebagainya. Yang berarti tahan ditenggelamin dalam air selama 30 menit dalam kedalaman 1 meter. Tapi seperti yang kalian tahu, mengingat unit Mifa Wildbox yang pernah saya tes dulu pernah mati selama beberapa hari, setelah saya ceburin ke air, saya agak was-was ketika mau nyemburin speaker ini ke air. Tapi untungnya fine-fine aja. Sekalipun lampunya dalam keadaan menyala di sini. Very nice. Untuk Bluetooth-nya udah pakai versi 5,3. Ini Bluetooth versi terbaru, dan ketika saya tes jarak jangkauan maksimumnya di tempat terbuka, wow, saya dapat hasil 106 meter. Ini mungkin rekor baru ya di channel ini. Untuk delay ketika saya pakai video streaming di Netflix, Disney, YouTube, aman jaya. Saya nggak nyadar ada delay sama sekali. Untuk fitur-fitur lainnya, pertama, mode TWS. Ada. Mode party buat mainin 100 speaker yang sama secara bersamaan juga ada. Namanya Party App kalau di Mifa. Tapi sayangnya ketika saya coba, Mifa Wild Camping ini nggak bisa di Party App dengan Mifa Wildbox saudaranya. Jadi buat kalian yang sudah punya Mifa Wildbox dan kepikiran beli speaker ini untuk di Party Mode dengan Mifa Wildbox, no, sayangnya nggak bisa. Lalu kalian juga bisa koneksikan Wild Camping ini ke dua perangkat di saat yang bersamaan, tapi nggak bisa main serobot. Harus pause dulu media di perangkat yang pertama, lalu baru bisa play media di perangkat yang kedua. Tapi satu fitur yang sayangnya nggak ada di speaker ini adalah mikrofon, teman-teman. Jadi kalian nggak bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone. Mifa Wildbox pun juga nggak ada mikrofonnya. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ke audio sample dan audio review. Dan jujur, awalnya saya kebingungan banget, ini mau ngomper speaker ini dengan speaker apa. Harusnya mungkin dengan sesama speaker 360 derajat ya. Mungkin seperti Anker Flare 2, tapi saya nggak punya unitnya masalahnya. Atau UE Wonderboom 2, cuma sudah saya jual ke teman saya. Sehingga di sini saya compare-nya dengan JBL Flip 6 dan juga Eagle Terra 3 Plus. Di sini saya pakai JBL Flip 6 sebagai komparasinya karena speaker ini pertama punya strap sehingga dia bisa dikondisikan di kondisi yang sama dengan Mifa Wild Camping ini kalau digantungin. Dan juga karena JBL Flip 6 ini speaker yang bakal udah biasa banget untuk saya taruh di tas saya kalau saya mau pergi kemana-mana, kegiatan outdoor dan lain sebagainya. Sedangkan karena Wild Camping ini dimarketingin untuk para campers, para orang-orang yang suka alam, kegiatan alam, atau nginep di tempat luar gitu ya. Saya bayangin diri saya sendiri kalau mau melakukan aktivitas seperti itu, selama ini saya pakai speaker apa, saya pasti akan bawa JBL Flip 6 karena ini yang ukurannya kecil tapi menyimpan power yang cukup oke lah. Jadi udah pasti dua speaker ini bakal saling bersinggungan untuk kondisi saya. Sedangkan untuk Eagle Terra 3 Plus, kenapa saya masukin juga? Karena ya sama-sama ada strapnya di sini ya. Jadi bisa saya kondisikan untuk dipakai di keadaan yang mirip-mirip dengan Mifa Wild Camping, digantungin di mana gitu teman-teman. Lalu juga karena saya rasa Terra 3 Plus ini juga salah satu best value for money untuk harga di bawah 1 juta. Again, best itu standarnya apa juga tergantung dari kalian. Tapi menurut saya value for money-nya cukup gede si Terra 3 Plus ini. Secara quality dan juga power. Dan juga baik Terra 3 Plus maupun JBL Flip 6 di sini punya dedicated tweeter yang bisa bantu kasih dispersi audio secara lebih oke ke berbagai arah. Nggak cuma ke depan speaker aja. Yang mana saya harapin di sini bisa bantu kasih perlawanan ke Mifa Wild Camping yang di sini memang didesain untuk kasih audio ke berbagai arah. Jadi mari kita lihat sebagus apa. Yuk kita dengerin audio sampel berikut ini, indoor dan juga outdoor. Everything about you calling out to me, I got to hold you. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind, I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for you.
So goodbye, my love. Already found someone that I'm thinking of, and I lose myself again to someone who's got the someone who's got the let me go, let me out, but time is precious to me, so you. Oh yeah, come on. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. Everything about you calling out to me. I got to hold you. Baby, I'm not running around looking for nobody else. I've got one thing on my mind. I already hear the bells. I'm a victim of love calling out to heaven above for you. Don't fight it, baby. Don't fight it, baby. Baby, I'm not playing around. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh, baby, every curve's like a new adventure, pulling me into the center closer. Yeah, baby, I'm not playing around. I mean every little word. I can't get you out of my mind. Oh, baby, every curve got me going crazy. Can't control it. Can I see it? Oh, man. Oh. Don't fight it, baby. Oke teman-teman, pertama, secara power, volume, atau loudness dulu. Mifa Wild Camping bisa kasih volume cukup keras untuk ukurannya. Untuk kondisi indoor, di ruangan saya ini yang ukurannya cuma sekitar 20 meter persegi, saya cukup pakai speaker ini di volume 50% buat dengerin musik, dan itu udah cukup banget. Meskipun di volume maksimal di antara 3 speaker ini, Mifa Wild Camping agak lebih pelan, sekitar 5-10% volume dibandingin Tera 3 Plus dan JBL Flip 6 di volume maksimal. Dan di volume rendah sampai volume sedang, saya nyadar sekitar volume 10-60% gitu ya. Speaker Mifa Wild Camping ini terdengar agak lebih keras di perangkat Android saya dibandingin ketika saya pakai di iPad saya. Saya nggak tahu jujur eksak alasannya ini kenapa. Waktu saya lihat di beberapa forum, bilangnya sih karena kalau di HP Android bisa disable dan enable absolute maximum volume. Dan absolute volume ini harus di off-in, yang mana setelah saya cek di HP Android saya, memang absolute volumenya dalam keadaan off. Itu BTW harus dicek di software developer. Dan nggak cuma secara volume, saya nyadar setelah saya compare antara iPad dengan Android, Mifa Wild Camping di Android terdengar kayak lebih dinamis audionya overall. Bassnya kayak lebih bulat, lalu detail-detail kecil di upper mid dan treble terdengar agak lebih keluar, agak lebih refine juga di HP Android daripada di iPad saya. Oleh karena itu, buat dapetin hasil terbaik, semua perekaman audio sampel dan semua proses review di video kali ini saya lakuin dalam keadaan dimana Mifa Wild Camping ini terkoneksi ke HP Android saya. Dan memang saya ngerasa audionya Mifa udah cukup berkembang dalam beberapa waktu terakhir ini. Seperti Mifa Wild Box, salah satu Bluetooth speaker mini boombox favorit saya untuk harga 1 jutaan, recommended terutama buat outdoor ya, kenceng banget. Dan berikutnya mungkin Mifa Wild Camping ini. Di sini secara audionya overall Mifa Wild Camping punya karakter audio yang balance dengan mid agak di boost sedikit. Ini khas Mifa banget ya, midnya agak di boost gitu. Audio 360 derajatnya di sini cukup bisa nge-cover sampai 360 derajat beneran. Hanya aja audionya bukan yang bisa homogen ke semua
semua arah, rata gitu. Dalam artian nih, ketika saya misalkan taruh speaker ini di meja, lalu saya berjalan memutari speaker ini bukan ritual ya guys, perumpamaan aja. Ketika saya berjalan memutari speaker ini, saya masih merasa ada sudut-sudut tertentu, posisi-posisi tertentu, yang mana saya bisa ngedapetin audio dengan clarity lebih. Contoh tepatnya di bagian ini teman-teman. Ini posisi sebelahnya flap ini posisi di mana saya ngedapetin clarity lebih, kayak detail-detail kecil di upper mid dan juga treble keluar banget itu di area ini, dan bahkan hampir nyaingin upper mid dan treble-nya JBL Flip 6. Nah, sekarang kalau kita bahas sama compare satu-satu aspek audionya. Dari bass dulu, overall 3 speaker ini punya tipikal bass yang empuk menurut saya. Cuma secara quality, kontrol di bass, dan tekstur bassnya, saya masih paling sreg sama bassnya JBL Flip 6. Terutama di volume 80% ke bawah. Bassnya Flip 6 paling bulat, bisa seimbang secara punchy dan juga keempukannya. Teksturnya pun juga dapet. Ya, menurut saya JBL memang jago lah untuk urusan nge-tuning bass. Sedangkan untuk Mifa Wild Camping versus Egelterra 3 Plus dalam hal bass, saya masih merasa, terutama di volume sedang ya, 50 atau 60%, di beberapa lagu yang punya bassline atau lagu-lagu dengan bass yang cukup deep, bass bawah di lagu-lagu ini tadi terdengar lebih keluar, lebih jelas di Mifa Wild Camping daripada di Egelterra 3 Plus. Yang di sini ukurannya lebih bongsor ya, agak lebih tinggi, agak lebih gede, but ya, lebih dapet di Mifa Wild Camping. Tapi ya Egelterra 3 Plus ini memang jualan utamanya bukan di bass ya. Jualan utama dari speaker ini lebih ke bass yang empuk, yang banyak main di mid dan terutama upper bassnya teman-teman menurut saya. Hanya aja di sini tuningan upper bassnya ini nggak dibuat terlalu banyak sehingga bassnya masih terjaga cukup empuk. Nggak sampai yang kayak keras atau kaku gitu. Tapi secara kuantitas bass overall, Terra 3 Plus yang paling gede dan juga paling konsisten secara keempukan bassnya sampai volume maksimal di sini dibandingin sama Mifa dan juga JBL Flip 6. Apalagi Flip 6 ya, yang di volume maksimal dia udah bener-bener ngurangin bassnya, ngeboost mid dan treble-nya. Jadi udah pasti buat bass head. Kalau kalian tanya ke saya, mana yang paling saya rekomenin untuk overall bass, konsistensi bass dari volume rendah sampai volume maksimal, lalu kuantitas bass overall, meskipun agak kurang secara bass extension, Terra 3 Plus masih yang saya rekomenin daripada Mifa Wild Camping dan juga JBL Flip 6. Tapi kalau pemakaian kalian khusus di volume 50% doang atau 60% doang, ya JBL Flip 6 jelas lebih oke. So, secara bass saya rasa Mifa Wild Camping cukup kompeten. Dia berada di tengah-tengah antara Terra 3 Plus dan JBL Flip 6. Oke, berikutnya guys, soal mid-range dan treble. Secara quality overall, secara refinement, tingkat micro detail, kekayaan tekstur di vokal, dan juga tekstur suara-suara instrumen di area treble seperti cymbal, tambourine, snare, Flip 6 masih juaranya di antara ketiga speaker ini menurut saya. Terdengar paling refined dan paling detail. Tapi sedikit catatan teman-teman buat upper mid dan juga treble-nya JBL Flip 6, saya yakin buat kalian yang udah kebiasa pakai speaker JBL Flip 6 ini, at least bisa ngamatin kalau area upper mid dan treble JBL Flip 6 ini kadang kayak ada berasa kesan metaliknya gitu teman-teman, kayak krecek gitu. Entah kalian ngamatin atau enggak, wahai kalian pengguna JBL Flip 6, kesan metalik ini teman-teman mungkin nggak semua orang atau bagi beberapa orang ini sudah cukup mengganggu. Kalau saya sih nggak terganggu ya, tapi mungkin buat beberapa orang tertentu yang terganggu sama karakter kayak agak metalik dari upper mid dan juga treble-nya JBL Flip 6 ini, mungkin bisa bakalan lebih cocok sama keluaran upper mid dan treble-nya Mifa Wild Camping. Yang di sini overall memang lebih smooth, meskipun memang jelas masih agak kalah detail dari JBL Flip 6. Vokal dan mid-range yang dihasilin Mifa Wild Camping juga berasa lebih tebal dibandingin mid-range keluarannya Egelterra 3 Plus. Jadi meskipun secara keseluruhan saya paling suka mid-range dan treble-nya JBL Flip 6 di antara 3 speaker ini, tetap aja menurut saya Mifa Wild Camping cukup refine secara mid-range dan treble-nya, terutama mid-range-nya teman-teman. Yang di sini lebih punya body, lebih natural juga, lebih detail, agak lebih oke, agak lebih refine daripada mid-range-nya Egelterra 3 Plus. Presentasi mid-nya Mifa Wild Camping ini lebih ke yang relax, cenderung linear sih, tapi di sisi lainnya, persepsi soundstage yang saya dapetin di speaker ini berasa lebih menyebar, lebih melebar, lebih open, lebih ngebuka daripada di Egelterra 3 Plus yang di sini meskipun badannya paling gede, tapi secara kayak
presentasi soundstage untuk Bluetooth speakernya di sini lebih terpusat di body speakernya. Kurang ada kesan ngebukanya. Dan saya rasa ini karena faktor tuningannya aja sih. Konfigurasi mono nggak bisa dijadikan alasan di sini. Karena buktinya JBL Flip 6 yang konfigurasinya juga mono, sama-sama pakai sepasang woofer dan tweeter di sini, tetap bisa kasih audio yang lebih open daripada Eagle Thera 3 Plus. Tapi tetap di sini kalau kita bicara soal soundstage, Mifa Wild Camping yang terdengar paling lega, paling ngebuka gitu audionya. Dan juga secara dispersi audio tentunya lebih unggul dari dua speaker ini. Karena karakter audionya yang memang 360 derajat teman-teman. Dan juga secara keutuhan audio, speaker ini juga jelas lebih unggul karena dikonfigurasi mono, sepasang woofer dan tweeter seperti yang ada di Thera 3 Plus dan JBL Flip 6, jelas bakal ada beberapa bagian dari lagu-lagu yang cukup rame, yang banyak instrumennya gitu, yang bakal dikorbankan di Thera 3 Plus dan JBL Flip 6 ini. Cuma instrumen-instrumen utama aja yang terlihat menonjol di dua speaker ini. Oke teman-teman, overall dari video ini sesuai dengan yang diiklankan oleh Mifa. Untuk keperluan camping atau glamping, dengerin musik santai, apalagi di suasana camping atau outdoor di alam, malam-malam gitu ya, Mifa Wild Camping recommended banget. Saya nggak nemuin ada kelemahan yang cukup mengganggu atau kelemahan yang major di audionya overall. Bahkan cukup solid, terutama kalau kalian pakai HP Android di sini. Dengan karakter audio yang cukup balance, mid-range yang lebih clear, lebih keluar detailnya daripada Eagle Thera 3 Plus, lalu fitur IP rating, daya tahan baterai yang lama, dan desain lampu lanternnya juga unik. Lagi, kalau kalian mau audio yang lebih dinamis, dengan bass yang lebih ngebok katakanlah, jelas Eagle Thera 3 Plus dan juga JBL Flip 6 lebih recommended. JBL Flip 6 untuk pemakaian di volume sedang, sedangkan di volume dekat-dekat maksimal Eagle Thera 3 Plus. Dan jelas overall memang Mifa Wild Camping ini bukan di market yang sama dengan dua speaker ini. Karena saya bingung aja mau di-compare sama speaker apa ini. Buat kalian yang bener-bener suka jalan-jalan di alam, nikmatin suasana outdoor malam-malam gitu, sambil sekaligus butuh pencahayaan, Mifa Wild Camping recommended banget. Karena saya rasa belum ada produk seperti ini sampai saat ini. Dan gitu aja teman-teman yang bisa saya omongin di video kali ini. Kalian bisa like dan subscribe ke channel ini jika kalian berkenan. Dan tentunya kita akan berjumpa di video lainnya. Thanks for watching. Bye guys.